Bagaimana kamu tuh dalam bentuk apapun, apakah kamu dari seorang struktural jenderal yang kemudian ditempatkan atau yang menuju jenderal diturunkan, yang menuju deputi, yang menuju eselon 1 diturunkan untuk Lemhanas, termasuk para entrepreneur atau wira swasta atau organisasi kemasyarakatan ikut, maka dia harus punya kelebihan. Artinya kelebihannya apa? Ya, di satu sisi dia juga secara militarism, ketaatannya, kedisiplinannya, integritasnya jelas. Tetapi dia juga sebagai seorang akademisi yang menguasai ilmu-ilmu secara benar, artinya sesuai dengan sistem. Nah, kemudian di samping itu dia juga harus mampu mengikuti perkembangan dinamis masyarakat. Kalau nanti pakem atau ilmu-ilmu yang diajarkan, ilmu-ilmu yang tidak bisa kolaboratif, tidak bisa adaptif dengan ilmu-ilmu lainnya, maka Lemhanas bisa ditinggalkan. Padahal Lemhanas ini adalah sebuah pendidikan, media pendidikan yang menurut saya ini betul-betul menjunjung tinggi jiwa kenegaraan, budi pekerti yang dilandasi oleh integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Hari Dies Natalis yang ke-56 Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumninya, yaitu Profesor Dr. Hajah Silviana Murni, SHMSI. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili DKI Jakarta. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, makin semangat, makin insya Allah makin bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Iya, Ibu ini luar biasa. Ada di eksekutif pernah, sekarang di legislatif juga akademisi. Luar biasa pengalamannya. Amin, amin. Ya, Ibu sebagai salah seorang alumni Lemhanas. Nah, ini memang temanya mempertanyakan apakah Lemhanas ini masih relevan atau setidaknya apakah perlu dimodifikasi karena sebagai lembaga yang mempersiapkan pimpinan nasional ini pola rekrutmen pimpinan nasional kan sudah berubah. Artinya lebih banyak dari unsur-unsur politik sekarang jadi pimpinan nasional. Bagaimana menurut Ibu? Kalau saya melihatnya, saya mau simpel-simpel aja jawabnya. Kalau menurut saya, pendidikan Lemhanas ini bisa menjadi rujukan. Apa saya katakan menjadi rujukan? Karena salah satu unsur dalam pendidikan Lemhanas adalah menjunjung tinggi jiwa kenegaraan dan dipekerti yang dilandasi oleh integritas. Jadi kalau apakah masih relevan? Sangat relevan. Masih diperlukan. Kalau soal modifikasi cara pembelajaran, kemudian narasumber, kemudian ya kalau dulu mungkin virtualnya hanya flat begitu saja. Sekarang virtual tapi bisa juga dengan modifikasi-modifikasi tertentu seperti proses pembelajaran yang seperti apa. Nah, ini barangkali tergantung desain atau punya kualitas diri. Jadi ya karena itu mungkin para pengajarnya juga perlu meningkatkan kualitas diri. Artinya bagaimana pendidikan ini bisa menjadi juga warna entrepreneurship-nya. Artinya mensosialisasikan ilmu itu dengan mudah ditangkap, mudah dimengerti, kemudian implementatif, kemudian adaptif. Itu memang perlu ke seni tersendiri. Jadi bukan saja si siswanya, tetapi juga para dosennya juga kuasai ilmu bagaimana entrepreneurship dalam arti ilmu. Jadi ilmu itu juga ada entrepreneurship-nya, artinya bagaimana kita mengwirausahakan ilmu sehingga orang tertarik dengan model marketing yang bagus. Kemudian enrichment dari si pengajar-pengajarnya juga penting sekali karena perlu peningkatan
pengetahuan yang sekarang kan sudah serba digitalisasi. Artinya para pengajar juga harus meningkatkan kualitas dirinya sesuai dengan saat ini. Jadi topik atau trending saat ini apa, nah itu harus diikuti pola-pola seperti itu. Ya. Memang menarik, ada beberapa alumni yang membicarakan mengenai pengajar. Jadi kalau menurut Ibu, itu kualifikasi pengajar atau bagaimana cara merekrut pengajar yang baik untuk Lemhanas kira-kira? Begini kan, kalau dalam tiap Lemhanas ini ada seroja ya, Ya. ada yang terbaik. Nah, terbaik itu bukan berarti hanya memiliki ilmu yang komprehensif, tetapi bagaimana how to communicate this knowledge-nya juga itu penting sekali menurut saya. Jadi ini yang barangkali menjadi pertimbangan, kita harus betul-betul dosen-dosen Lemhanas ini ada the newers. Dia bukan hanya seorang akademisi, tapi seorang praktisi. Bukan saja seorang jenderal, tetapi juga bisa menjadi seorang jenderal yang entrepreneur. Seorang akademisi, tapi juga yang berjiwa militansinya tinggi. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi yang menurut saya diperlukan sekali bagi seorang dosen yang harus mentransfer of knowledge-nya kepada para siswa-siswa Lemhanas. Ya. Prof, itu ada yang berbeda pendapat ya, sangat diametral menurut saya. Yang satu mengatakan Lemhanas jangan bergerak seperti perguruan tinggi, jangan seperti universitas, tapi betul-betul seperti tadi Prof harus memberi pembekalan yang memang sangat berguna, sangat strategis diperlukan. Tapi ada juga yang mengusulkan Lemhanas agar mengarah ke seperti akademis, kalau perlu diberi gelar gelar akademis, misalnya postdoktoral, ada yang mengusulkan seperti itu. Menurut Prof Silvi seperti apa yang ideal? Saya kalau secara formal sebuah pendidikan itu jelas sekali runtutannya, jelas sekali aturannya, jelas sekali sistemnya. Tetapi kalau Lemhanas ini adalah sebuah pelatihan menurut saya. Bagaimana pelatihan secara komprehensif bukan artinya dunia hanya keilmuan saja, tapi bagaimana secara militer, kemudian baik itu angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut maupun kepolisian, tetapi juga keilmuan dalam arti bagaimana perguruan tinggi memberikan transfer of knowledge. Sehingga menurut saya ini kalau kita mengikuti pendidikan baik kita sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, ini bukan bicara gelar, tapi bagaimana how to implementation of your knowledge. Bagaimana kamu itu dalam bentuk apapun, apakah kamu dari seorang struktural jenderal yang kemudian ditempatkan atau yang menuju jenderal diturunkan, yang menuju deputi, yang menuju eselon 1 diturunkan untuk Lemhanas, termasuk para entrepreneur atau wira swasta atau organisasi kemasyarakatan ikut, maka dia harus punya kelebihan. Artinya kelebihannya apa? Ya, di satu sisi dia juga secara militerisme, ketaatannya, kedisiplinannya, integritasnya jelas. Tetapi dia juga sebagai seorang akademisi yang menguasai ilmu-ilmu secara benar, artinya sesuai dengan sistem. Nah, kemudian di samping itu dia juga harus mampu mengikuti perkembangan dinamis masyarakat. Kalau nanti pakem atau ilmu-ilmu yang diajarkan, ilmu-ilmu yang tidak bisa kolaboratif, tidak bisa adaptif dengan ilmu-ilmu lainnya, maka Lemhanas bisa ditinggalkan. Padahal Lemhanas ini adalah sebuah pendidikan, media pendidikan yang menurut saya ini betul-betul menjunjung tinggi jiwa kenegaraan, budi pekerti yang dilandasi oleh integritas. Nah, sehingga semua ilmu bisa masuk. Nah, tinggal how to implementation-nya. Bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu itu langsung di lapangan. Bagaimana ilmu itu di lapangan ini dalam arti begini Pak Bambang. Bisa jadi dia seorang calon jenderal. Ketika dia menimba ilmu dengan networking-nya yang luar biasa, maka ketika dia jadi jenderal, maka dia bisa berpikir ala sipil. Dia juga bisa berpikir ala sipil yang pengusaha, sipil yang organisatoris. Tapi di sisi lain, kalau dia seorang militer, mungkin kalau dia seorang yang bukan non militer, maka dia bisa berpikir bagaimana integritas, disiplin dan lain sebagainya yang diajarkan dalam tatanan kemiliteran. Nah, ini sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Kira-kira Lemhanas tidak dimaksudkan untuk mencetak seorang akademisi, seorang ilmuwan, tetapi adalah seorang praktisi yang berbekal ilmu
atau seorang ilmuwan yang sudah siap untuk mengaplikasikan ilmunya? Kira-kira seperti itu, Bu ya? Ujung ceritanya dia akan menciptakan seorang negarawan. Oh, NKRI ini adalah harga mati. Ketika dia menjadi seorang negarawan, maka dia pasti kadang dia berfungsi sebagai seorang akademisi, kadang dia berfungsi sebagai seorang entrepreneur, kadang dia berfungsi sebagai seorang yang menjaga keamanan di Republik ini. Nah, jadi artinya komprehensif atau holistiknya ilmu dan Lemhanas itu, baik gurunya maupun muridnya atau siswanya, mahasiswanya, ini menurut saya memang perlu, boleh dibilang kalau menurut saya perlu ada semacam reevaluasi, baik terhadap kontennya, terhadap materinya, terhadap materi, konten dari materi itu sendiri, bagaimana tren yang sekarang sedang berkembang, ini harus diikuti oleh tim pengkajian. Dan mohon maaf kalau menurut saya bisa jadi seorang penguji atau seorang asesor atau seorang pengajar-pengajar Lemhanas ini ya perlu evaluasi secara periodik. Jadi kalau dia sudah itu aja, kadang-kadang mohon maaf kalau saya katakan ilmunya bagus, banyak, tapi bagaimana how to communication-nya kepada siswa ini nggak modern. Ya, menyesuaikan itu ya, Bu. Harus menyesuaikan. Nanti kalah sama muridnya. Muridnya udah pakai segala macam, udah 5.0 gitu, bukan lagi 4.0, udah mengerti tentang bagaimana generasi ke depan, tapi dia masih anteng-anteng aja dengan transparansi sheet seperti itu. Flash disk-nya cuman apa namanya hanya PowerPoint, padahal udah bisa pakai Canva, udah bisa pakai video-video yang sangat menarik. Dia udah ketinggalan kereta, akhirnya ditinggalkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa penting, seberapa strategis bekal yang didapatkan dari Lemhanas itu membantu di dalam tugas bagi para alumninya? Ya. Saya merasa begini ya, saya sekarang sebagai alumni yang kebetulan saya adalah juga ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komprov DKI Jakarta. Nah, saya lihat bahwa ternyata kalau kita bergaul itu kan gaulnya ini benar-benar penuh warna. Ya. Ada tentaranya, ada polisinya, tentaranya ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Masing-masing dengan fokus-fokus yang berbeda. Jadi bagaimana saya bisa belajar dengan seorang kapten penerbang pesawat tempur yang barangkali sangat fokus, serius, nggak bisa bercanda. Tapi ada satu lagi seorang pengusaha yang semuanya easy come easy go. Terus, di satu sisi saya bergaul dengan seorang militer yang juga dia itu juga mengajar, juga entrepreneur dengan kocaknya, tapi dia serius dan fokus. Nah, kita bisa punya jaringan yang luar biasa ini. Jaringan kerja yang luar biasa. Karena kita akhirnya saling mengerti satu sama lain. Apalagi saya 9 bulan. Saya Mas. PPRA. Ya, PPRA. Belum lagi pertamanya kita virtual dulu. Setelah virtual baru kita luring. Bayangkan. Luringnya itu hampir 6 bulan. Masuk asrama, tidak boleh pulang. Ini kan artinya apa ya, kedekatan kita sudah sejiwa gitu, sudah mengerti satu sama lain. Tadi marah, ngambek, sekarang begitu akrabnya sampai sekarang. Iya. Ini Prof, ini tanya sedikit aja. Masa rumahnya di Jakarta nggak boleh pulang? Betul. Jadi hanya bukan nggak boleh pulang, dalam arti Sabtu Minggu. Tapi seperti biasa yang lain-lain juga kan Sabtu Minggu pulang. Nah, saya bermalam di sana. Dulu masih belum sebagus sekarang tempat tidurnya, masih yang lama. Tapi ya karena ini disiplin dan saya pikir ini melatih. Saya terbiasa ikut training-training yang seperti waktu saya di Canberra, Australian National University di ANU di Canberra, itu juga penuh disiplin. Ya saya sudah terbiasa seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya bermalam, walaupun masa deket banget, gitu ya. Bermalam. Prof, itu kan saya tidak tahu ya perubahan yang terakhir itu ya. Kan kurikulum di Lemhanas itu kan lebih cenderung dipersiapkan untuk menjadi pejabat pemerintah, pejabat eksekutif. Nah, padahal sekarang misalnya Prof. Silvi menjadi legislatif gitu ya. Dan diharapkan juga lebih banyak lagi anggota legislatif yang mempunyai background pendidikan Lemhanas. Itu match atau enggak, cocok atau enggak untuk kegiatan di legislatif? Cocok dong, sangat cocok.
Kenapa sangat cocok? Karena saya sudah pernah berada di legislatif pada tahun 97-99 anggota DPRD. Kemudian saya juga selanjutnya 31 tahun saya menjadi seorang birokrat. Ya. Dan sekarang saya kembali lagi menjadi seorang legislatif, artinya pejabat negara di tingkat DPD RI. Nah, ini menurut saya pendidikan Lemhanas ini betul-betul ada komprehensif. Ya. Sangat komprehensif. Sehingga kita harus menguasai yang namanya ilmu alutsista lah gitu ya. Yang menurut saya mungkin kalau dari segi sebagai seorang akademisi nggak perlu alutsista. Tetapi jangan lupa ketika kita akan mengajarkan bagaimana how to be a decision maker, bagaimana menjadi seorang pengambil keputusan, itu harus mempunyai penguasaan pengetahuan yang sangat holistik, komprehensif. Yeah. Kalau kasarnya IPOLEK Sosbud Hankamnasnya harus dikuasai, sehingga pengambil keputusannya betul-betul adil, betul-betul sesuai dengan apa yang akan diputuskannya, dan bisa adaptif. Ya, itu menurut saya bahwa memang pendidikan Lemhanas ini sangat diperlukan bagi seorang legislatif, perlu. Kenapa? Karena bicara soal NKRI harga mati itu bagian dari poin penting di Lemhanas. Bagaimana mempertahankan NKRI ini itu poin penting dari pendidikan di Lemhanas. Kalau seorang politisi masing-masing nanti mengutamakan sektoralnya, mengutamakan politiknya, mengutamakan partainya, maka apatah jadinya negara ini. Sementara Lemhanas itu punya landasan yang sangat integritas di dunia tinggi. Iya, Prof. 97-99 jadi anggota DPRD DKI. Iya. Berarti bareng sama Pak Tarman Azam. Betul persis. Ya, itu Pak Tarman Azam, Ketua PBI, saya sekjennya. Oh, luar biasa. Ya, saya tahu, saya ingat Pak Bambang Sudono. Pak Bambang Sadono ini saya hafal namanya. Saya hafal namanya, cuma baru dekat seperti sekarang. Iya. Pak Tarman Azam, betul. Beliau Komisi E, saya di Komisi A. Waktu itu ada ABG kan, Pak Bambang. Birokrat Golkar kan gitu. Saya dari pesan birokrat. Ya, dulu Pak Tarman di DKI, saya di DPR RI. 97. Tapi saya cuma 2 tahun, Pak. Iya. Karena memang dulu ada keputusan kan pilih partai atau betul. Iya. Prof, sekarang Lemhanas itu selain fungsi pendidikan kan juga ada fungsi pengkajian. Ya. Nah, itu juga banyak alumni yang mengusulkan. Itu potensinya sebenarnya luar biasa, apalagi alumninya ini kan tersebar di mana-mana, keahliannya juga macam-macam. Kenapa itu tidak dipandu gitu, seperti orkestra gitu, itu bisa kekuatannya luar biasa katanya. Gimana menurut Prof? Betul banget, karena menurut saya seorang yang sudah mengikuti pendidikan Lemhanas ini hampir dikatakan dalam mengambil keputusan, saya hampir bisa lihat gitu dengan kasat mata apakah seorang sudah Lemhanas atau belum. Dari cara dia berbicara, cara dia bersikap, cara dia mengambil keputusan, cara dia mengemukakan pendapat. Nah, menurut saya ini luar biasa. Sebentar ya Pak. Ya Pak. Jadi kalau saya ulangi kembali, jadi ketika seorang ini sudah mengikuti, saya sampai yakin bahwa ini orang pernah ikut Lemhanas atau tidak, itu dari cara mengemukakan pendapatnya, bagaimana dia punya kemampuan menahan emosinya, bagaimana dia punya pemikiran yang sangat komprehensif, ketika dia berpikir, dia mesti lihat dari berbagai dimensi, berbagai sektor gitu, tidak kekeh, kemudian tidak, karena sudah terlatih tiap hari debat, terlatih tiap hari mengemukakan pendapat, tiap hari mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, tiap hari membuat makalah, itu latihan makanan sehari-hari. Ya, jadi menurut saya sempurnalah orang yang pernah punya latar belakang pendidikan Lemhanas. Ya. Dan pernah dilatih simulasi kan, Bu? Iya. Ketika jadi gubernur, ketika seorang asisten, ketika menjadi komandan, itu semuanya dilatih betul secara implementatif. Ya. Kita punya kemampuan nggak untuk praktek seperti itu, dan ternyata kita alami itu gitu. Ya, ya. Baik Bu, itu kan pendidikan di Lemhanas ini kan tidak semua orang atau tidak semua yang seharusnya mengikuti
bisa ikut karena keterbatasan kuota dan sebagainya. Nah, ini apalagi ditambah dengan sekarang faktor-faktor yang di luar ASN, TNI, Polri, dari politisi itu kan banyak sekali yang seharusnya mendapat pendidikan itu. Nah, ini solusinya seperti apa menurut Ibu? Yang pertama, saya justru nggak pingin Lemhanas ini abal-abal. Lemhanas ini nggak pingin Lemhanas yang kaleng-kaleng. Artinya bikin cabang di mana-mana, tapi kualitas pengajarnya tidak kualitas pengajar profesional. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Artinya memang dia harus elitis. Memang dia harus menurut saya bukan artinya kita eksklusif, bukan. Ini adalah pendidikan jenjang yang tertinggi menurut saya. Jadi dia harus kuasai dulu ilmu-ilmu dasar. Jangan akhirnya, maaf nih kalau saya bilang, maaf ini hanya antar kita saja Pak Bambang. Taplai. Kalau kita ikut cuma sebulan 2 minggu saja, udah serasa ikut Lemhanas. Gemblengannya luar biasa. Saya sangat memahami ketika Pak Ketua Umum IKAL, Pak Agung Gumelar mengatakan kita harus merangkul mereka. Bahkan di dalam IKAL Komprov DKI saja ada lulusan-lulusan taplai yang cuma 2 minggu. Tapi saya bilang jangan dipungkiri, jangan kita khilaf. Saya bilang bahwa anak-anak muda ini punya potensi yang luar biasa, punya kemajuan yang luar biasa, sangat adaptif, mau bekerja. Ya kita manfaatkan itu daripada dia keleleran. Dia akhirnya memanfaatkan, kemudian bawa proposal ke sana kemari, merasa di Lemhanas, malah merusak nama lembaga. Biarlah mereka kita rangkul. Jadi kalau untuk yang kira-kira teknis operasional, mereka yang kerja. Pemikirannya biarlah kita. Nah, artinya memang perlu ada perangkulan, tapi perlu ada salah seorang sahabat saya mengatakan bahwa Bu Silvi, kalau nanti di IKAL Komprov saya ikut, kalau ada taplenya saya nggak mau. Saya memahami pemikiran seperti itu dan saya mengerti. Tapi saya pikir karena ini sudah komitmen IKAL Pusat dengan seluruh Komprov, saya menerima itu dan saya harus melaksanakan itu dengan baik. Artinya kalau Anda tidak mau karena ada taplenya, ya itu adalah choice. Pilihan. Silakan. Tapi ternyata teman-teman yang terpilih untuk menjadi pengurus di Komprov DKI luar biasa. Mereka punya inovasi berkolaborasi dengan berbagai lembaga. Dan kita harus akui itu. Mereka anak-anak muda, punya network yang cukup baik. Tinggal kita arahkan saja. Ya, sekarang misalnya kayak organisasi-organisasi alumni itu apa Bu? Masih ada komunikasi dengan Lemhanasnya atau dengan alumni yang lain, baik lintas daerah maupun lintas angkatan gitu? Sangat. Terutama saya merasakan di IKAL Komprov DKI bahwa dari mulai angkatan 1 yang bukan PRA, yang cuma sebulan 2 bulan itu yang semuanya petinggi. KSA bukan? KSA, seperti KSA, PPRA, TAPLA, itu kalau bergabung menjadi satu menurut saya sebuah kekayaan. Asal saling mengerti posisinya gitu. Jangan yang TAPLA merasa jadi ikut 9 bulan. Atau yang 9 bulan merasa kegeeran gitu, dia pengen disama-samakan dengan para petinggi di birokrat. Dia ikut yang sebulan, yang 2 bulan itu karena dia punya keterbatasan waktu, terpaksa ikutkan Lemhanas tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Ya jangan yang 9 bulan ikut-ikut samaan gitu. Harus tahu proporsional dan profesionalnya gitu. Menurut saya ya masih sangat intensif melakukan hubungan seperti contohnya saya PPRA 44. Saya punya grup sendiri. Di namanya IKAL 44. Kemudian saya di pusat saya punya sendiri grup IKAL pusat. Kemudian di Komprov DKI sendiri yang internal Komprov itu punya. Di antara para Komprov juga saya punya. Ada networking. Contohnya, saya ketuanya, wakil ketuanya sekarang Kapolda NTB. Ini kan sesuatu menurut saya yang bersinergi. Kemudian ada yang lulusan Bappenas, yang memang pejabat tinggi di Bappenas. Ada lagi pejabat tinggi di BKPKP, misalnya maksudnya di masalah pertanian. Sehingga seorang Kapolda bisa melakukan sesuatu tentang pertanian, memajukan pertanian di daerahnya,
gitu kan. Jadi ini benar-benar menurut saya gerakan kolaboratif yang luar biasa. Ya. Dan kita Ya. mesti pertahankan. Usianya 56 tahun, Ya. begitu, sudah mature, menurut saya sudah dewasa. Ya. Dan menurut saya life begins 40, Ya. artinya baru 16 tahun dia. Nah, ini kalau 16 tahun to become sweet 17 gitu ya. Nah, ini masih energinya masih meluap-luap. Nah, menurut saya harus dikembangkan pembelajaran-pembelajaran di Lemhanas itu. Harus dikembangkan. Kenapa saya harus katakan harus dikembangkan? Kita bisa ketinggalan keilmuan. Kita bisa ketinggalan pencerahan yang sangat dinamis bergeraknya. Jadi ya harus ada upgrading, harus ada pelatihan, baik bagi dosennya maupun bagi mahasiswa Lemhanasnya, dan kemudian perlu ada yang semacam apa ya, kalau kita bilang tuh kalau pendidikan yang muter gitu, cycling education, yang sekali waktu kita belajarnya dengan militer angkatan laut, militer angkatan udara, militer angkatan darat, kepolisian, tapi kita juga bisa gaul dengan Kadin, dengan Kowani, dengan organisasi kemasyarakatan. Nah, ini menurut saya bisa punya warna yang makin berwarna. Kalau misalnya kita dari tentara angkatan darat, jurusannya alat perbengkelan, albeng misalnya gitu ya. Nah, itu gaul dengan seorang organisasi kemasyarakatan di perguruan tinggi yang arsitektur atau sastra yang bisa nyanyi, bisa apa. Nah, itu kolaborasi menurut saya antara motorik dengan emotional quotient-nya itu bisa jalan berimbang dengan rasional quotient-nya. The multiple intelligences yang 8 itu bisa bersinergi. Akhirnya menjadi manusia paripurna. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Hajah Silviana Murni, SH MSc, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mewakili DKI Jakarta, alumni PPRA Lemhanas angkatan 44 yang telah memberikan pengalamannya, motivasinya, inspirasinya. Mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat bagi keluarga besar Lemhanas, tapi juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seluruh bangsa, dan kita semua yang menonton acara ini. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima Sukses. kasih sama-sama.